ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Rumah Makan Gratis Katulistiwa mengabarkan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah bersama. Kali ini kita bersama dengan ustazah yang luar biasa. Dalam kondisinya yang sakit, beliau masih bisa memberikan pencerahan untuk kita di Kalimantan Barat. Baik, kita bincang-bincang sebentar dengan ustazah yang luar biasa, Ustazah Nirwana Tawil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa motivasi kami semua yang ada di Pontianak, terutama di Rumah Makan Gratis Katulistiwa yang ada di daerah kami. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kawan-kawan, saya Haja Nirwana Tawil dari Balai Saji Indonesia dikasih kesempatan yang luar biasa sekali untuk hadir di channel dari Rumah Makan Gratis Katulistiwa. Kawan-kawan sekalian, ada salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Rasul SAW. Barang siapa yang membeli makan kepada sesama mukmin hingga mereka terbebas dari rasa lapar, Allah akan memberikan mereka surga lewat jalan yang tidak dilewati oleh orang lain. Ini hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Tarbani. Dan buat teman-teman dari Rumah Makan Gratis Katulistiwa, ini adalah salah satu landasan motivasi kita semuanya untuk terus bergerak. Kita cari ridho Allah lewat gerakan memberi makan orang lain. Karena kita cinta Allah, cinta Rasul, kita ingin nanti berdekatan bersaudara, bertetangga sama Rasul di surga nanti melalui jalur yang tidak dilewati oleh orang lain. Semangat terus. Semua kegiatan amal soleh pasti ada ujiannya. Jangan pernah berhenti karena manusia. Ketika kita sudah memutuskan bergerak untuk membesarkan agama Allah. Terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa, bincang-bincang kita dengan Haja Nirwana Tawil yang ceramahnya menginspirasi kita semua, dan semoga kita tetap berbuat baik, tidak bosan menjadi orang baik. Dan salam dari kami Rumah Makan Gratis Katulistiwa, jalan lurus, jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, kebesaranmu itu dimudahkan sama Allah untuk menghafalnya. Ya, termasuk hari ini, kenapa temanya yang saya angkat adalah bersabar, bertahan dengan sangka baik kepada Allah. Itu kenapa? Karena ada ujian yang Allah titipkan kepada kita. Ya, kenapa Allah kasih kita ujian? Karena apa, Bunda? Karena Allah sayang. Allah bilang, ya Allah, firman Allah jelas. Semua Allah sampaikan. Bunda-bunda semua mengimani Al-Quran. Iman gak percaya dengan isi Al-Quran? Kalau bunda-bunda percaya, apa yang akan saya sampaikan, yang saya ceritakan ini adalah perjalanan kehidupan saya yang insya Allah memudahkan bunda untuk mengambil hikmah. Karena kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran, kita akan ngomong, Allah, aku juga bisa ngomong macam gitu. Enggak, bukan saya yang ngomong, Allah yang ngomong. Ya, ayat-ayat Allah itu bunda bekerja pada diri saya, ya, termasuk ujian yang hari ini Allah kasih kepada saya. Saya hari ini punya alasan untuk marah sama Allah. Demi Allah saya punya alasan. Saya ini hamba yang lemah, hina, tak tahu malu, tak tahu diri, banyak dosa. Punya alasan nak marah sama Allah. Kenapa? Saya tinggal bilang, ya Allah, tiap hari aku ngurus agamamu, aku ngurus umatmu, aku kasih makan umatmu, tak ada dibantu orang pun aku kasih makan, tak pernah berhenti. Kenapa kau kasih aku ujian yang berat, ya Allah? Saya bisa ngomong seperti itu, bunda. Tapi alhamdulillah, satu kalimat mengeluh pun tidak pernah keluar dari lisan saya. Ketika saya dikasih ujian sama Allah, apa ujian yang Allah kasih, bunda? Ya alhamdulillah, hari ini saya dikasih kado terbaik dari Allah, kanker rahim stadium 3. Nah, kenapa saya duduk di sini, bunda? Saya tak bisa berdiri karena kaki saya habis kemoterapi. Jadi kalau saya berdiri, saya bisa jatuh. Ya, itu yang bikin saya minta izin, minta maaf, ya. Tapi coba bayangkan, bagaimana Allah sayang sama saya. Banyak orang penderita kanker tak bisa bangun, bunda. Saya sejak kemo pertama sampai hari ini, selesai kemo pulang ketawa-tawa, sampai hari ini, detik ini selera makan tak pernah hilang. Gitulah Allah sayang. Nah, saya ingin sharing, ingin sampaikan ke bunda-bunda sekalian, terapi apa yang saya, yang kakak nih, Kak Nirwana nih, ya, yang banyak dosa dilakukan. Ini yang saya kepengen bunda-bunda juga, ayo terapikan ke diri kita masing-masing. Karena terapi ini bukan hayalan, memang ini terapi Allah yang kasih hidayah ke saya. Ya, semuanya dari Quran, bunda. Bunda-bunda sekalian, saya yakin di tengah-tengah bunda semua ini, saya yakin semuanya pasti punya masalah. Coba tunjuk tangan, saya ingin belajar kalau kepada bunda yang tak ada masalah sama sekali.
Ada enggak? Tunjuk tangan. Saya pengen berguru. Kita semua pasti punya masalah. Mudah-mudahan hari ini Allah kasih saya hadiah, ya, dibungkus dengan kanker stadium 3, ya. Rahim sudah diangkat, terus kanker ada 2. Tapi saya tak ngerasa apa-apa, Bunda. Coba. Tapi secara lab saya nggak bisa nolak. Saya pasien kanker. Sampai ke usus saya kemarin potong 7 cm. Efeknya apa, Bunda? Saya makan 6 kali sehari sekarang. Sebentar-bentar lapar. Tapi bagi saya alhamdulillah. Orang dikasih cancer nggak bisa makan, Bunda. Muntah-muntah. Saya makan terus ya. Jadi kalau dilihat congok ya, aku Bunda. Nah, ini saya nih sekarang nih. Tapi macam mana lah? Nah, begitu juga, begitu makanan masuk kan usus saya dipotong, dibawa juga langsung produksi. Auto pengen keluar. Tapi saya nikmati semuanya. Alhamdulillah, tadi saya bilang demi Allah ya, malaikat banyak di majelis ini, banyak malaikat, Bunda. Salah satu doa yang mustajab ya, yang dikabulkan sama Allah di dunia ini ya, doa orang bermajelis, karena banyak malaikat di sini. Ya, demi Allah saya bersumpah, tak pernah sekalipun saya mengeluh sama Allah atas ujian yang Allah kasih. Saya ngurus agama saya, alhamdulillah, nauzubillah min dzalik, bukan perempuan nakal, Bunda. Kalau kadang-kadang kita di masyarakat melihat banyak perempuan-perempuan nakal, ketika dikasih ujian seperti saya, kita langsung bilang apa? Ya pantas saja dikasih azab sama Allah. Kita akan ngomong begitu. Makanya hari ini, Bunda, saya keliling Indonesia ya, dengan keterbatasan saya pakai kursi roda, Bunda. Tadi malu aja karena dekat kan. Saya pakai kursi roda, saya kuat-kuatkan aja. Nah, saya keliling ke Indonesia pakai kursi roda. Saya hadiri majelis-majelis gratis, tiket pesawat, hotel semua saya bayar sendiri. Jadi antri yang pengen, kenapa saya pengen kasih penguatan ke muslimah. Ibu dihadapkan masalah poligami, saya bisa ngerasakan. Ibu masalah apa? Utang piutang. Ibu masalah apa? Anak ibu nakal. Ibu di belakang masalah apa? Suaminya tak pernah pulang, tak pernah ngasih nafkah. Ibu masalah apa? KDRT. Saya bisa ngerasakan semua. Adik-adik mahasiswa, saya kalau di mahasiswa harus ngejual diri karena nggak bisa bayar SPP. Adik-adik ini nggak ada uang nih, terpaksa harus punya cowok tinggal bareng sepeda. Masalah-masalah mereka itu saya tampung, saya rangkul semuanya. Kami punya gerakan namanya The Survivor Muslimah. Bunda-bunda sekalian ya, hari ini para selebriti, media, bagaimana gencarnya mereka mentayangkan kejadian rumah tangga selebriti ya, yang bisa diakses semua ibu-ibu rumah tangga yang maaf, golongan menengah ke bawah yang menikmati tontonan siaran itu. Sementara mereka juga berada di posisi, sebut aja lah artis yang baru-baru, kasus KDRT, dipukul, dihajar sama suaminya, ya kan, ramai di media sosial. Sebenarnya kasus ini kita tersebut nggak boleh sebut brand, Bunda. Inisialnya EL, suami L ya. Tapi tak sebut, tak boleh sebut nama ya. Pokoknya depannya L, setelah itu E, terus S ya. Bunda panjangin langsung sendiri ya, rangkai sendiri. Nah, beliau sebagai artis ya punya duit, oke? Duit tak terhitung, dia bisa bayar pengacara ya. Dia bisa polisikan orang yang bikin dia sakit. Dia punya pertemanan luas, sosialitanya yang bisa mendukung dia, rangkul dia. Dia bisa saya sabar ya say, entar lu gini. Penguatan dia ada terus. Diajak hiburan yuk, kita nongkrong dulu yuk untuk ngilangin apa stres kejenuhan. Itu sosok selebriti yang punya duit. Ya, alhamdulillah di balai saji saya tuh, saya punya balai saji di Balikpapan tuh di terminal. Isinya tuh perempuan-perempuan tak jelas lah latarnya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan mereka. Kadang-kadang kita nasihatin. Ada satu titik di masjid, dia mau makan tadi kasih sama takmirnya. Saya bilang, kalau bapak tak kasih ibu ini makan, saya tutup balai saji. Balai saji pakai duit saya, bukan duit bapak. Masjid juga bukan masjid bapak, masjid Allah. Enggak enak lah Bunda, masa dia tak pakai baju Bunda ke masjid. Oke, kalau gitu kita yang salah, jangan dia disalahkan. Kenapa? Boro-boro dia mau beli baju, beli mukena, beli syar'i, pakai baju aja dia cuma camping. Itu yang salah, gitu loh. Akhirnya apa? Saya bilang sama tim saya, kumpulin mukena bekas apa, kasih ke mereka. Kita jangan cuma bisa berdakwah, tutup aurat rapat-rapat. Kita punya duit Bunda, mau mencicil, mau arisan kita bisa bayar. Mereka gimana? Nah ini saya kadang-kadang dengan majelis-majelis taklim yang maaf ya, yang rezekinya sama Allah alhamdulillah dikasih lebih. Kita harus buka mata Bunda ya. Kita di posisi yang Masya Allah tabarakallah ya. Biarpun seragamnya bisa mencicil, tapi kita punya kemampuan mencicil. Mereka sama sekali Bunda. Jangan kita bikin untuk aurat ya. Untuk diri dia sendiri, untuk anaknya dia tak ada. Nah begitu nah.
Inilah yang bikin saya hari ini tetap bergerak, berbuat, karena saya minta ridho sama Allah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ya, bertahan dengan sangka baik sama Allah. Ada 3 terapi Bunda yang saya lakukan pada diri saya operasi, saya kemo, itu hanya ikhtiar dunia aja. Tapi ternyata kita lupa ada 3 yang Allah sudah ajarkan, ya. Dan alhamdulillah Allah kasih saya langsung. Sehingga apa? Ketika saya dikasih ujian berat yang menurut manusia, saya merasa lapang, saya merasa tidak diuji berat sama Allah. Betul Bunda. Orang saya lihat di depan mata kepala saya, pasien-pasien kanker dulu menutup diri, sembunyi, tak mau keluar, malu. Nggak, saya tunjukkan, saya buka, saya kasih tahu ke publik, saya kasih tahu ke seluruh dunia. Karena ini hanya wasilah aja sakit ini. Kanker ini nggak bikin juga kita mati kalau Allah nggak izinkan. Ya, sehat pun nggak bikin kita hidup kalau Allah nggak izinkan. Tahu kan Bunda? Nah, bagaimana kita bersangka baik aja sama Allah atas takdir Allah. Nah, yang pertama, apa yang seorang kakak di Rawanan Taulin lakukan ketika Allah kasih dia ujian? Di tengah dia tengah sibuk masih orang makan, di tengah dia sibuk mikirin yatim piatu, fakir miskin, janda-janda. Saya punya jamaah 300 orang miskin semua. Tadi habis seragam seperti ini cantik-cantik, masya Allah, harum-harum, senang saya. Saya kadang-kadang bilang sama tim saya pengenlah keliling. Makanya sih Allah kabulkan doa saya, ya Allah, pengenlah keliling ke majelis taklim yang cantik, ibu. Jamaah saya Bunda, ya Allah, compang-camping, bau tuh kalau perlu saya tapi nggak bisa pakai masker. Nahan aja saya, tapi mudah-mudahan itulah bau surga nanti yang insya Allah saya bersama-sama nanti kami di surga. Miskin semua, 300 orang Bunda. Jadi kalau taklim kami itu jam 4 sore habis asar, tapi selama-lama bagi sembakonya tiap minggu itu sampai maghrib selesai 300 orang. Ya, takmir saya dari 50 orang, itu 50 orang turun semua. Takmir mabuk masjid itu harus turun ngebagikan. Ada nenek-nenek yang buta lah, apa semua lengkap. Ya, ada yang nak dijemput, antar jemput, semuanya. Ada yang pakai angkot, charter angkot, bawa mobil-mobil di depan, mau dibayarin angkotnya lagi. Luar biasa. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah berubah niat. Makin sayang. Bekas busuk yang tak layak dikasih. Ini pelajaran ya Bu ya. Subhanallah, tuh pakaian dalam Bu, saya lihat sendiri Bu ya. Saya videoin, ibu nanti ke Facebook saya Bu, ada beberapa di stalking aja, tengok. Saya videoin dia sendiri, lalat hijau lolat itu, merubutin pakaian dalam tuh, subhanallah. Kenapa coba? Orang di tengah musibah yang harus dapat bantuan, itu baju itu segunung Bu, satu tenda pengungsian itu, nggak ada yang mau ngais. Pemulung aja tak mau ngambil, apalagi kita yang orang sehat. Ya ini pelajaran buat kita, kalau kita mau bantu tuh ya, pilih-pilihlah. Bukan berarti baju yang bagus kita kasih yang layak dan yang bersih. Ini baju bekas pakai mungkin ya, tapi ada belantung Bu. Tak apa karena ada makanan basi, saya nggak tahu lah ya, tapi tak sanggup, mau muntah saya keluar. Ya, coba dikasih musibah, bantuan datang bukannya nolong, makin tambah berat. Berarti Allah timpakan ujiannya lapis-lapis, kenapa? Berarti ada yang salah cara mereka itu loh. Ditegur bukannya malah kembali ke Allah, tetap aja di pojok kerumunan main judi Bu, kartu bapak-bapak ada Bu. Nah ya, nauzubillah min zalik. Saya nggak kenal juga, tapi saya ngelihat si Subhanallah. Cuman Allah, ternyata ujung-ujungnya Bu, setelah saya bukan cari tahu, diceritakan. Saya bilang tengok daerahnya subur ya, sawah-sawah indah Bu, indah banget, masya Allah, masih surga lah pokoknya, masya Allah indahnya. Saya bilang kenapa Allah turunkan musibah di daerah ini? Saya di pusat gempa itu kemarin Bu. Ternyata di lereng-lereng tuh banyak Bu maksiat ya, perempuan-perempuan yang kawin-kawin kontrak lah Bu sama orang-orang Arab. Ternyata di situ, di pelosok-pelosok situ mereka Bu, jadi kayak aliran sungai. Dan itu juga disapu sama Allah kemarin tuh. Auzubillah min dzalik. Ya, jadi yang kedua Bu, terapi yang harus kita lakukan ke diri kita itu Bu, setelah kita nerima berangkat, ya, kita bersabar, bertahan dengan sangka baik kita sama Allah. Jangan ngeluh, jangan gara-gara dia, gara-gara kau, gara-gara ini, gara-gara ini. Ada gempa tuh lah Bapak, saya bilang pakai genteng ini, ibu maunya pakai ini ya. Bu nyalain suami lagi, gitu kan. Tak selesai Bu. Kalau kita ditimpa musibah dan kita kerap menyalahkan orang lain, apa? Solusi kita tuh makin, kita sama seperti menggali kubur, makin dalam Bu. Ya. Nah yang ketiga yang saya lakukan adalah apa Bu? Saya tidak berpindah harap sama Allah. Jadi pegangan saya cuma Allah. Ya. Bu, sakit itu adalah pintu masuk terdekat syirik. Ya.
Nih, catat nih, mama-mama nih. Saya selalu bilang jamaah saya, sakit itu adalah pintu masuk terdekat syirik. Ya, menyekutukan Allah. Kok bisa? Kenapa? Pergi ke orang pintar, ya. Tengok-tengok kan aku nih, kenapa nih aku nih tiba-tiba begini. Saya nggak datangin orang pintar, Bu. Jamaah saya yang pintar-pintar. Bunda, maaf ya Bunda ya, izin ya. Saya dipanggil Bunda di masjid kan. Bunda, kalau saya lihat nih, tengok-tengok Bundanya ada yang ikut Bunda lah di belakang. Apa yang ikut apa? Anak saya? Enggak, saya nampak. Ya sudah, yang nampak kalau kan aku kan enggak nampak. Ya betul Bunda. Nah kayak gitu tuh kan pintu masuk syirik Bunda. Kalau kita ngerespon, iya kak aku diikutnya. Orangnya macam mana? Panjang rambutnya gini-gini. Udah kita selangkah kaki kita udah jadi syirik. Dan itu adalah dua dosa yang tidak diampunkan Bunda. Subhanallah min amin jawab bayi ya. Kita doa supaya kita jangan sampai sudah baik-baik begini ya. Kita semua ini udah di siratal mustaqim, tiba-tiba digeser gara-gara itu. Kita semua sesurga, satu orang terjatuh gara-gara apa tadi itu. Ya hati-hati, sakit itu adalah pintu masuk terdekat syirik. Ada lagi yang bilang saya begini, Bunda tak terasa kah berat tuh punggungnya gitu? Berat terasa lah. Nah itulah Bunda, itu dia. Apa dia itu apa? Itulah yang saya bilang ada dengan. Gitu saya cek darah, kolesterol saya tinggi. Ya wajar lah kepala saya sakit. Nah kalau kita tak ada iman Bu, ada iman. Jadi terapi ke diri kita itu apa? Tingkatkan keimanan, ketakwaan kita, percaya kita sama Allah. Jangan minta-minta sama makhluk. Ada orang pintar dikasih kelebihan sama Allah tuh ada, yang ada. Tapi bukan berarti kita berharap sama dia. Dia boleh nasihatin kita, dia boleh mendoakan kita. Karena lewat doa dia itu bisa terkabul. Saya berobat Bunda di sini, ya percaya tak percaya. Saya berobat di sini sama salah satu alternatif lah ya. Tapi bagi saya dia guru, dia dah Al Quran. Jadi dia menerawang isi dalam saya ini memang pokoknya saya diajarkan terapi. Pokoknya selama terapi yang diajarkan berpegang teguh sama Al-Quran, insya Allah kita aman. Ya. Tapi kalau dia sudah suruh kita rebus air ini, siramkan kembang ini di tiang pojok kiri kanan kita, hati-hati Bunda ya. Tak ada agama Islam mengajarkan seperti itu. Tapi kalau dia suruh kita terapi, ini saya yang merasa melakukan itu karena tidak tahu, istighfar langsung minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Demi Allah itu Allah yang tahu ya. Karena kita kadang-kadang nggak tahu keluguan kita. Karena keluarga saya banyak yang begitu juga Bunda. Ya kenapa ngerebus ini? Disuruh sama Pak Ustadz suruh rebus bubur kacang hijau supaya apa pula bubur kacang hijau yang jadi media jadi ada. Nah kalau saya terapinya saya disuruh baca kul itu aja 3 kul itu aja. Kakak jangan banyak ini ya, pokoknya jangan lepas. Al-Fatihah dilepas 3 kul ayat kursi kakak pegang terus. Karena yang tak suka sama kakak banyak. Siapa yang tak suka sama kakak? Mau saya kasih tahu orangnya kakak? Karena dikasih Allah kelebihan bisa tak usah, saya tak perlu. Karena saya tak perlu tahu siapa musuh saya. Nah, jadi pikiran, ya kan? Karena kalau saya tahu itu jadi kaki. Selangkah saya jadi tak percaya sama Allah. Nah, saya ngerasa dia, gara-gara dia salah saya apa? Akhirnya saya tak bisa berbuat baik Bunda. Mikirin orang yang jahatin kita, ya. Nah ingat, jangan pernah lepas harap sama Allah. Yang ketiga, terapi. Praktekkanlah Bunda. Apapun masalah Bunda, mau itu sakit, mau itu anak masalah, mau itu menantu masalah, mau itu mertua masalah. Ya, pertama, kembalikan ke Allah, sujud tengah malam. Kalau bisa sholat tobat, ya sholat tobat dulu. Habis sholat isya sebelum tidur, sholat tobat. Sholat sunatan taubatin lillahi ta'ala udah. Ya Allah kemudian sholat tobat 2 rakaat. Insya Allah semua dosa kita dihapus sama Allah. Bunda-bunda percaya nggak ya? Ini yang saya selalu sampaikan di penutup kajian saya kawan-kawan. Ujian kita itu bukan kanker Bunda. Ujian kita itu bukan pinjol. Ujian kita bukan suami. Ujian kita bukan diri kita sendiri. Kata orang musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Bukan. Ujian kita itu adalah apa? Apa Bunda? Kita tak percaya dengan pertolongan Allah. Itulah ujian kita. Ketika kita percaya dengan pertolongan Allah, apapun yang terjadi sama diri kita carinya Allah. Masalah kita pinjam, kita cari manusia. Tolonglah aku butuh pinjaman. Bayar utang, pinjam utangnya baru. Yang manusia kita cari bukan Allah dulu. Bagaimana nanti ketika setelah kita minta sama Allah, Allah tunjukkan kita dengan jalan mimpi atau apa untuk mendatangkan kita ke orang. Berarti orang itulah jadi wasilah Allah menurunkan pertolongan ke kita. Ya kita bukan nabi, kita bukan malaikat yang langsung mujizat turun. Kita manusia, butuh perantara. Perantara inilah yang Allah sebenarnya kirim. Ya, supaya kita bisa paham ya Bun ya. Nah ini saya tuh kepengen bunda-bunda ini paham kenapa. Kadang-kadang kita itu berkalimat, kita berkata-kata hanya ikut-ikutan aja. Ya udah kita diujikan Allah sayang sama kita.
Iya betul, sangka baik ya Allah uji. Tapi di dalam itu kita harus paham tadi. Kalau itu mendekatkan kita sama Allah, berarti betul lah kita nih Allah nih lagi sayang sama kita. Tapi kalau kita suami kita bisa diuji, ya tak ada kerjaan, di PHK, di rumah kerja cuma nonton, ya marah-marah, berarti dia tak dekat sama Allah, berarti dia lagi dikasih azab bunda. Ya, nih kalau kita mau bilang orang lagi kena azab, tapi bukan kita nunjuk kalau lagi diazab sama Allah, jangan. Kita aja yang tahu tanda-tandanya seperti itu. Dia lagi sakit, subhanallah, misalnya lagi sakit kan, terkapar di tempat tidur. Ayolah kita ngaji yuk sembahyang. Tak usah dekat aku. Hati-hati. Marah-marah, ngomong-ngomong, tak usah aku nggak usah dikasih obat. Nah itu siap-siap tuh, berarti lagi dikasih azab sama Allah. Nah, tapi kalau itu ayo tolong dibantukan wudhu, ngaji, bisa ngaji pak, ayo tuturkan bapak kita ngaji sama-sama. Nah itu masya Allah, itulah hidayah, itulah ujian kebaikan buat hamba Allah. Siap-siap dapat tiket husnul khotimah. Itu yang kita ingin kejar kan bunda ya. Dari rumah makan gratis Khatulistiwa. Saya cuma minta Hafiz bagaimana caranya bisa istiqomah, bisa tawadu untuk menjalankan seperti itu. Saya minta Hafiznya yang lebih dalam lagi. Penjelasan yang memang belum tersampaikan tadi saya ngebatin. Sebelum pertanyaan ini saya membatin, ya Allah saya lupa cerita lagi. Ada satu ujian saya yang saya belum ceritakan. Ternyata Allah jawab dengan pertanyaan ini sehingga saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan ini. Tadi di awal saya bilang ya sama bunda-bunda sekalian, sebelum saya menceritakan perjalanan hidup ini ya, bagaimana Al-Quran itu bergerak pada kehidupan kita, pada jiwa-jiwa kita hamba Allah yang meyakini Al-Quran, saya juga pengen jamaah semua itu meyakini, punya keyakinan yang sama seperti saya, bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita udah ditulis sama Allah 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Ya, semua kehidupan kita di muka bumi ini sudah dipedomankan oleh namanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran Al-Karim. Ya. Nah, ketika kita sudah meyakini itu, insya Allah ini ya, ini sebenarnya yang saya lakukan. Yang saya terapikan hari ini adalah saya semata-mata ingin menunjukkan sama Allah yang Allah saya benar-benar percaya dengan janjimu, saya percaya dengan firmanmu. Ternyata apa yang kau tuangkan, apa yang kau lisankan di firman terjadi pada diriku, dan itu benar terjadi, dan solusinya pun benar-benar ada ketika kita percaya. Nah, itu saya bertahan. Kenapa? Karena Allah memberikan musibah dengan jalan keluarnya. Semua yang terjadi di Allah ciptakan di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ya, di surat Al-Rum itu kita hanya melihat singkat pasangan-pasangan suami istri, padahal tidak. Allah menciptakan langit dengan bumi, Allah menciptakan tangan dengan kaki, Allah menciptakan mata kiri dan kanan, Allah menciptakan semua pasangan, termasuk Allah menghadirkan musibah lengkap dengan solusinya. Apa yang bikin saya terus bergerak, apa yang bikin saya terus bertahan? Bunda, ada satu hal tadi, kalau ditanya berat, juga berat, diuji juga dengan suami. Suami saya ustaz terkenal, ya. Ustaz Randy Saputra suami saya. Tapi insya Allah saya menyampaikan ini juga atas video beliau. Beliau sudah saya cerita ke jemaah. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa begitulah kita sangka baik sama Allah. Saya bilang saya punya 1000 alasan untuk berhenti. Saya diuji ketika saya tengah cinta-cintanya sama Allah. Gimana perasaan ketika kita tengah cinta-cintanya sama suami, tiba-tiba sama suami diceraikan, ditinggal begitu aja? Sakit ya? Nah begitu juga saya melihat, ya Allah, aku tengah ngasih ribuan makan umatmu tiap hari, kok aku dikasih ujian seperti ini ya Allah. Tapi alhamdulillah demi Allah bunda, saya tidak pernah mengeluhkan itu. Bahkan ujian terberat adalah suami saya selama 3 bulan saya sakit, ninggalin saya. Goyang. Ya, gara-gara apa? Salah saya juga, ya, dosa saya juga. Kenapa? Saya awalnya nggak mau operasi, saya takut dengan dunia medis. Saya takut diangkat tumor, diangkat apa? Saya takut. Suami saya tuh keluarga dokter, engineer, teknik sipil, semuanya logis. Yang kalau ada tumor diangkat, saya nggak berani. Sampai suami saya ngomong ke keluarga saya. Saya sebagai suami ingin bertanggung jawab bahwa istri saya sedang sakit dengan memfasilitasi itu pengobatannya di rumah sakit. Tapi karena dia keras, dia tidak mau, saya izin, nggak mau ngurusin dia, dan dia pergi. Saya diserahkan ke keluarga saya dalam keadaan sakit.
Dalam keadaan selalu ngurusin umat jemaah saya ribuan, masjid saya yang harus dipikirin. 1 bulan saya itu 500 juta utang operasional untuk masjid yang harus saya pikirkan. Di tengah sakit suami gak ada, gak ngebantuin keluar selama 3 bulan, tidak kasih kabar, tidak kasih nafkah, tidak kirimin apa-apa. Suami saya ustadz, dia malah sibuk ceramah. Dari TV situ jemaah sih ribuan jemaah suami saya. Tapi ketika itu saya alhamdulillah terjaga sama Allah dari sangka buruk saya sama suami saya. Saya nggak ada sangka buruk, saya malah merasa salah saya sendiri tadi. Akad sama Allah aku terima. Saya muhasabah, ini dosa saya sendiri ya Allah. Yang buruk-buruk terjadi sama saya mungkin dalam keadaan sehat saya sama suami saya banyak yang saya lupakan. Saya lupa bersyukur sama Allah mungkin. Ya saya garis salah saya apa? Mungkin di saat sehat, saat bersama suami saya lalai, suami minta hanya sekedar air minum karena capek, ambillah sendiri di sana. Padahal itu udah melakukan dosa yang besar. Saya muhasabah benar. Apa dosa saya sehingga suami saya dan saya tidak pernah menjalankan. Saya tidak pernah menceritakan kondisi suami saya kepada orang lain. Padahal saya bisa saat itu. Tapi hari ini kenapa saya cerita? Hari ini bagian cerita yang harus saya ceritakan apa adanya. Dan itu juga atas ridho suami saya. Ceritakan. Beginilah ujian Allah kasih. Ketika rumah tangga itu sudah ada Allah, berat bagaimanapun ujian Allah kasih, Allah selesaikan masalah kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Nah, termasuk pertanyaan tadi dari Bunda Dia, Ustazah Dia. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama Allah ada dalam diri kita, Allah yang selesaikan. Gak usah takut. Tahu gak Bunda apa yang terjadi? Dan setelah 3 bulan, saya operasi seperti manis suami saya. Suami saya tahu saya operasi. Saya bertaruh nyawa suami saya lagi ngurusin anak yatim 500 anak yatim. Berapa Quran di Bandung. Naik panggung ditepukin di rumah suami saya. Tapi saya berpikir ya Allah, suami tidak hadir tapi dia sedang mengurusi umat-umatnya juga. Mudah-mudahan meskipun dia nggak mendoakan saya, tidak tahu dia doa saya atau enggak kan? Mudah-mudahan lewat amalia dia itu kau berikan aku kesembuhan di sini ya Allah. Kita hanya membatin seperti itu. Ibu saya udah kecewa, kakak saya sudah suami macam apa ini? Semua sekeliling saya melihat sendiri. Ustadz pun cuma ada ustadz sendiri gituin ya gitu-gitu lah Bunda ya. Manusiawi. Nah akhirnya apa Bunda? Setelah saya operasi 2 minggu saya sudah operasi, suami saya datang. Ya, suami saya datang. Apa yang terjadi? Saya langsung peluk suami saya. Dia tidak tahu saya habis operasi Bunda. Dia tidak tahu saya cancer. Ya, di tempat tidur saya minta maaf sama suami saya. Saya minta maaf, saya bilangin, saya mohon maaf, kenapa? Karena rahim saya udah diangkat. Itu kan hak suami sebenarnya. Tapi suami saya ketika tahu saya gitu udah ridho. Udahlah, nggak apa-apa. Kalaupun kamu ini kan rambutmu dibotak, rambut saya dibotak, Bunda. Dibotak. Demikianlah pemirsa tayangan YouTube kami Rumah Makan Gratis Katulistiwa yang menyajikan hajah minum warna tawil yang memberikan pencerahan untuk kita, khususnya Rumah Makan Gratis Katulistiwa. Mudah-mudahan teman-teman bunda yang ada di luar sana terinspirasi dengan semua kajian yang diberikan beliau pada hari ini 19 Desember 2022. Terima salam kami Rumah Makan Gratis Katulistiwa. Jalan lurus, jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.